Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur Bapa di dalam tangan-Mu. Kami bisa ada pada hari ini Bapa. Kami mau menyembah-Mu, memuliakan-Mu di hari ini Bapa. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan Tuhan, kami percaya Bapak ada anugerah-Mu selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur. Amin. Mari kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersyukur Tuhan. Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Aku percaya selalu dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami mau percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya.
kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau terus Bapa berharap padamu Bapa. Karena Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami Bapa. Thank you God, thank you Jesus. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bisa memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati Bapa, biar firman Tuhan yang ditabur bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami bisa mengaplikasikannya selalu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saya yakin dan percaya bahwa saudara diberkatin Tuhan. Pada kesempatan hari ini, marilah kita belajar firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Injil Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Dan kita akan fokus pada ayat 46 dan ayat 47. Bacaan Alkitab ini pasti tidak asing dan sangat sering dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan kepada saudara semua. Beginilah firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang padaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu, dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebat kerusakannya. Amin untuk firman Tuhan. Kalau kita kembali mengingat tahun 2020 masa lalu, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Masalah silih berganti kita rasakan. Pada saat ini, hari sudah berganti, bulan sudah berganti, tahun sudah berganti. Apakah masalah sudah hilang? Selama kaki kita masih menginjak di bumi, kehidupan kita tidak akan pernah luput dari masalah atau pergumulan hidup. Setiap manusia tanpa terkecuali pasti menghadapi masalah, sebab masalah dapat menyerang saya, saudara, atau siapa saja. Begitu juga dalam perjalanan kekristenan kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setelah mengikut Dia, kita akan terbebas dari masalah. Tetapi saudara harus ingat, dalam kitab Mazmur 34 ayat 20 dapat menjadi kekuatan kita. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan berjanji bahwa dalam Dia selalu ada pertolongan dan jalan keluar. Melalui kuasa Roh Kudus-Nya, Tuhan akan menopang, menguatkan, menyertai kita. Seringkali ketika sedang dalam masalah dan kesesakan, banyak dari kita yang mudah tersulut emosi, kecewa dan bersungut-sungut, atau minta tolong kepada orang pintar dalam tanda petik untuk menyelesaikan masalah. Baru kemudian berdoa kepada Tuhan, dan ketika doa kita belum beroleh jawaban dari Tuhan, langsung putus asa dan goyah imannya. Keluh kesah adalah hal manusiawi, tetapi kalau hal itu kita lakukan terus menerus, setiap kali menghadapi masalah, hal itu akan menjadi penghambat iman kita dan akan menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Justru saat dalam masalah inilah kesempatan bagi kita untuk mengoreksi iman kita, sehingga kita menjadi orang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang mampu menilai dengan baik dan berakal sehat, atau orang yang mempertimbangkan dengan hati-hati apa yang dikerjakan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijaksana? Yang pertama, orang yang bijaksana datang kepada Tuhan. Pada umumnya setiap orang memiliki kecenderungan untuk membanggakan dirinya sendiri atau bermegah karena memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Merasa berhasil, kuat, pintar, kaya, tampan, cakep, cantik, dan sebagainya. Terlebih-lebih jika merasa bahwa tidak memerlukan Tuhan atau tidak beriman kalau Tuhan itu benar ada. Sikap ini adalah kesalahan terbesar
dalam kehidupan iman kekristenan atau orang yang tidak bijaksana. Tetapi orang bijaksana harus mempunyai iman yang kuat. Dalam surat Ibrani 11 ayat 1 menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Pada surat Ibrani pasal 11 ini banyak mencatat bagaimana iman sangat berperan penting. Dalam Alkitab juga memberikan nasihat supaya dalam segala keadaan kita harus menggunakan perisai iman, yaitu beriman kepada Tuhan. Kalau kita beriman bahwa Tuhan itu ada, maka kita harus datang terlebih dahulu kepada Tuhan dan berserah penuh pada otoritas Tuhan, atau segala masalah yang kita hadapi pasti akan berlalu. Otoritas dan kehendak Tuhan atas kita itu yang terbaik bagi kita, bukan kehendak kita sendiri. Dalam Amsal 3 ayat 5-7 dikatakan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Kita harus sadar bahwa sebagai manusia, kita itu terbatas, sehingga kita memerlukan Tuhan di setiap waktu kita. Serahkanlah setiap permasalahan hidup ini kepada Tuhan. Pada saat kita datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan dan ketidakberdayaan kita, saat itulah kuasa Tuhan dinyatakan atas kita. Yang kedua, orang bijaksana mendengarkan firman Tuhan. Cara pandang kita terhadap firman Tuhan akan menentukan hubungan kita kepada Tuhan. Hal ini akan menentukan kadar iman kita terhadap Alkitab yang berisi firman Tuhan. Kalau kita mengalami masyarakat sekarang ini tidak benar-benar menghormatin atau menghargai firman Tuhan, penghargaan sebagaimana firman Allah dihargai secara benar dan semestinya sudah banyak berubah. Kalau kita mau jujur, kenyataan ini juga terjadi pada banyak orang yang mengaku Kristen. Dan seandainya ada orang lain menanyakan apakah mereka percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan, maka banyak yang menjawab, saya percaya bahwa Alkitab firman Tuhan. Tetapi mereka tidak benar-benar memahami dan mendengar firman. Sebagai contoh, firman Tuhan berkata dalam Injil Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Pada kebanyakan orang akan berpikir ayat ini tidak mungkin untuk dilaksanakan ketika kita mengetahui seseorang membenci atau mengutukin kita. Tetapi Alkitab yang berisi firman Tuhan sangat jelas tertulis dan mengajarkan pada kita untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mendengarkan atau memahami atau melaksanakan firman itu secara benar, maka kondisi seperti itu merupakan indikasi bahwa pondasi iman saudara mulai retak. Oleh karena itu, saya mengajak saudara untuk selalu mendengarkan firman Tuhan pada setiap ibadah atau pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, baik secara pribadi atau komunal, sehingga kita menjadi bijaksana dan menambah kekuatan iman kita bahwa Tuhan benar-benar ada dan berbicara melalui Alkitab. Dalam surat Roma 10 ayat 17 tertulis, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan Alkitab merupakan kumpulan firman Tuhan yang berguna dalam kehidupan seseorang. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga, orang bijaksana melakukan firman.
Seseorang yang beriman bahwa Tuhan itu benar ada akan selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Orang ini akan disebut pelaku firman Tuhan. Seorang akan disebut pelaku firman akan terlihat dari hasil buahnya. Seperti tertulis dalam Injil Matius 7 ayat 16 sampai 21. Melakukan atau meresponin firman Tuhan tergantung pada isi firman-Nya yang sudah kita dengar atau disampaikan oleh para hamba Tuhan. Pada saat ini, saya akan memberikan pedoman dalam merespon firman Tuhan secara sederhana. Yang pertama, jika Allah berbicara kepada kita tentang dirinya dan keagungan kemuliaannya sendiri, kita menanggapinya dengan merendahkan diri di hadapannya dalam penyembahan. Yang kedua, jika firman Allah berbicara tentang kita, yaitu ketidakpatuhan, keraguan-raguan, dan kesalahan kita, maka kita menanggapinya dengan penyesalan dan pengakuan dosa. Yang ketiga, jika kita berbicara kepada kita tentang Yesus Kristus dan kemuliaan pribadinya dan karyanya, kita menanggapinya dengan iman yang berpegang teguh pada Juru Selamat. Yang keempat, jika kita berbicara kepada kita tentang perjanjiannya, kita memutuskan untuk mewarisinya. Jika firman Tuhan berbicara tentang perintah-perintahnya, kita memutuskan untuk mentaatinya. Jika dia berbicara kepada kita tentang dunia luar dan kebutuhan rohani dan materinya yang besar, maka kita menanggapinya saat dengan belas kasih-Nya bangkit di dalam kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, untuk mengenyangkan yang lapar dan merawat yang miskin. Yang kelima, jika dia berbicara kepada kita tentang masa depan, tentang kedatangan Kristus dan kemuliaannya, maka kita akan mengobarkan pengharapan dan bertekad hidup kudus dan bekerja sampai dia datang kedua kalinya. Akhirnya, saya mengajak saudara untuk memperkuat fondasi iman kita dan berusaha menjadi orang yang bijaksana sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Sehingga kita layak memanggil Tuhan Tuhan dalam doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu saat ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat dan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memperkuat iman kami, sehingga apa yang Tuhan katakan kami juga akan melaksanakan. Terima kasih Tuhan. Semoga apa yang menjadi harapan dan kehendak Tuhan dalam hidup saya akan terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kini saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus
serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.